Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah Semester 3. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemuda Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ikrar tersebut merupakan hasil keputusan Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada tanggal 27 sampai 28 Oktober pada tahun 1928. Kongres ini ditegaskan oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda seperti Jong Japa, Jong Ambon, Jong Sumatran Bon, dan pemuda kaum Betawi. Sejarah Sumpah Pemuda dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia berperan sebagai salah satu tonggak utama yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Peristiwa bersejarah ini dicetuskan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPPI. PPPI ini kemudian menyelenggarakan kongres untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama terkait kegiatan pemuda dalam segi sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui kongres yang diselenggarakan oleh PPPI inilah yang akhirnya dicetuskan Sumpah Pemuda yang dilatar belakangi oleh yang pertama ada politik etis atau politik balas budi. Pada abad 19, perekonomian Hindia Belanda dikuasai oleh bangsa Eropa dan Tionghoa. Namun karena adanya persaingan ekonomi, kolonial Belanda membuat berbagai kebijakan yang justru menindas masyarakat Indonesia dengan cara mempekerjakannya tanpa membayarnya. Akibatnya, pemberontakan oleh petani pun muncul di sejumlah daerah. Tak hanya mendapatkan tantangan dari masyarakat Indonesia, kebijakan tersebut juga mendapatkan kritikan dari politikus dan intelektual bangsa Belanda. Politik etis tersebut menyasar pada 3 bidang yang mencakup edukasi, irigasi, dan transmigrasi atau imigrasi. Yang kedua ada berkembangnya pers. Perkembangan media cetak dan pers ikut andil dalam perkembangan ideologi dan pergerakan bangsa. Surat-surat kabar yang sudah mulai ada pada zaman tersebut membantu mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Salah satu di antara tokoh pendiri pers adalah Tirto Adi Soerjo yang pertama kali menerbitkan surat kabar di Nusantara dengan bahasa Melayu dan diterbitkan pada tanggal 1907 dengan tajuk Medan dan Prijaji. Yang ketiga ada kemunculan berbagai organisasi kepemudaan. Pada tanggal 16 Oktober 1905, Haji Samanhudi mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam ini didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo, yang kemudian organisasi ini menjadi pelopor berdirinya organisasi kepemudaan. Organisasi ini terus berkembang dan bermunculan di berbagai daerah Nusantara. Kemudian, pada tanggal 20 Mei 1908 juga terbentuk sebuah organisasi yang disebut Budi Utomo. Dengan terbentuknya Budi Utomo inilah pergerakan organisasi pemuda semakin pesat hingga kemudian para pemuda terpelajar memperjuangkan aspirasi bagi rakyat kecil. Dilatar belakangi oleh kemunculan berbagai organisasi pemuda, kalangan pemuda kemudian memiliki inisiatif untuk mempertemukan organisasi pemuda dalam sebuah kegiatan musyawarah besar. Kegiatan musyawarah besar tersebut dinamakan dengan Kongres Pemuda yang digelarkan 2 kali. Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 yang bertepat di Batavia dan dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Melalui kongres ini dihasilkan beberapa keputusan, yaitu
mengenai cita-cita persatuan dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang merupakan gagasan dari Muhammad Yamin. Selain itu, dari kongres ini juga terbentuk Organisasi Pemuda Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1926 yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi. Kemudian pada September 1926 diresmikanlah juga Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPPI yang diketuai oleh Soegondo Jopoespito. Pada Kongres Pemuda II, kemudian diadakan rapat untuk merealisasikan seluruh gagasan organisasi pemuda dengan pembentukan panitia kongres. Rapat tersebut menetapkan struktur panitia kongres dengan Soegondo Jopoespito sebagai ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, dan Djoko Marsaid sebagai wakil ketua. Kongres Pemuda II berlangsung dalam 3 kali rapat pleno. Yang pertama itu bertempat di gedung KJB, yang kedua itu di gedung Osjapa Bioskop, dan penutupan di gedung Indonesia Club Gebau di Kramat Raya. Pada saat penutupan Kongres Pemuda II, lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman pertama kali diperdengarkan serta dibacakannya Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebagai generasi yang hidup di masa sekarang, tentunya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan makna Sumpah Pemuda tersebut. Contohnya, makna Sumpah Pemuda bagi para pelajar yaitu dengan cara mengikuti upacara bendera untuk mengenang perjuangan pahlawan dan tidak membeda-bedakan latar belakang teman dan suku yang berbeda-beda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Dua, kami